Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas materi tentang sejarah perkembangan psikologi agama. Namun sebelum ke penjelasannya, kami akan memperkenalkan diri dulu. Kami adalah mahasiswa Universitas Muhammadiyah Buton, jurusan Pendidikan Agama Islam. Saya sendiri atas nama Nurfiana dan teman saya Nini Arwinda. Langsung saja ke penjelasannya. Berdasarkan sumber barat, para ahli psikologi agama menilai bahwa kajian mengenai psikologi agama populer sekitar abad ke-19. Sekitar masa itu, psikologi yang semakin berkembang digunakan sebagai alat untuk kajian agama. Sumber-sumber barat yang umumnya merujuk pada awal kelahiran psikologi agama dapat dilihat dari karya Edwin Miller, Starbuck, dan William James. Buku yang berisi pengalaman keagamaan berbagai tokoh ini kemudian dianggap sebagai buku yang menjadi perintis awal dari kelahiran psikologi agama. Sebaliknya, di dunia timur, khususnya di wilayah kekuasaan Islam, tulisan yang memuat kajian tentang Al-Quran belum sempat dimasukkan. Pendekatan psikologi agama dapat digunakan dalam memecahkan berbagai problema kehidupan yang dihadapi manusia sebagai makhluk yang memiliki nilai-nilai peradaban dan nilai moral. Berdasarkan pemaparan tersebut, sejarah perkembangan psikologi agama di Barat, Timur, dan di Indonesia selanjutnya akan dijelaskan oleh Nini Arwinda. Baik, saya akan menjelaskan tentang perkembangan psikologi agama di Barat, di Timur, dan di Indonesia. Yang pertama yaitu di Barat. Perkembangan psikologi di Barat ini semakin berkembang dan terus mendapatkan pengakuan dari berbagai kalangan ilmuwan dan masyarakat dunia. Akan tetapi agama sendiri kurang mendapat perhatian. Hal ini dikarenakan karena adanya perbedaan wilayah kekuasaan, perbedaan wilayah kajian ilmu dan agama. Kemudian mereka juga berpendapat bahwa agama ini merupakan bidang suci yang perlu dikaji secara ilmiah. Mereka juga menganggap bahwa agama ini butuh penjelasan dan penyelesaian dari satu hal inilah yang menyebabkan perkembangan psikologi agama di Barat itu kurang berkembang dan bahkan tidak diakui dan tidak dikenal sama sekali. Kemudian yang kedua yaitu perkembangan psikologi agama di Timur. Perkembangan psikologi agama di Timur ini sudah lebih dulu dikaji sebelum dunia Barat mengkajinya. Hal ini dapat dilihat dari beberapa karya ilmuwan yang membahas tentang dinamika keagamaan dan psikologi seseorang, seperti karya dari Ibnu Tufail dan juga Imam Al-Ghazali yang membahas tentang psikologi di dunia Barat. Karya dari Ibnu Tufail ini yaitu Hain Ibn Yazan yang menjelaskan tentang masalah proses pertumbuhan dan perasaan agama pada diri seorang anak yang dilahirkan dari keluarga terpencil. Sementara itu karya dari Imam Al-Ghazali itu yaitu Penyelamat dari Kesesatan yang banyak membahas tentang dimensi keagamaan dan psikologi seseorang. Kemudian yang ketiga yaitu perkembangan psikologi agama di Indonesia. Perkembangan psikologi agama di Indonesia ini dimulai sejak tahun 1970-an. Hal ini pertama kali diperkenalkan oleh Profesor Dr. Zakia Darajat dan juga Profesor Dr. Mufti Ali, terutama di lingkungan IAIN dan perguruan tinggi Islam lainnya. Kemudian di bidang keilmuan, psikologi agama ini banyak diminati oleh para dokter, para intelektual muslim dan juga pendeta Katolik. Kemudian tokoh-tokoh yang melatar belakangi perkembangan psikologi agama di Indonesia yaitu yang pertama Profesor Dr. Haji Aulia yang menuliskan buku yang berjudul Agama dan Kesehatan Badan atau Jiwa pada tahun 1965. Kemudian Profesor Dr. Zakia Darajat yang menuliskan buku tentang ilmu jiwa agama dan peranan agama dalam kesehatan mental pada tahun 1970, dan juga Jalaluddin yang menuliskan buku tentang psikologi agama pada tahun 1996. Oleh karena itu perkembangan psikologi agama di Indonesia ini terus berkembang dan bahkan sampai sekarang ini karena mereka menganggap bahwa ilmu psikologi agama ini sangat efektif dalam mengatasi kejiwaan dari seseorang.
teman-teman, itu saja penjelasan tentang sejarah perkembangan psikologi agama. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.